Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Al-Quran memberikan gambaran yang menakjubkan tentang kenikmatan syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalamnya, kenikmatan-kenikmatan tersebut dijelaskan dengan penuh keindahan. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan syurga. Yang pertama, sungai-sungai dan minuman yang melimpah. Syurga digambarkan sebagai tempat yang memiliki sungai-sungai yang mengalir dengan berbagai macam minuman, termasuk air, susu, arak yang tidak memabukkan, dan juga madu. Surah Muhammad ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Yang nomor 2, buah-buahan dan makanan yang tidak terbatas. Di syurga, penghuni akan menikmati berbagai buah-buahan yang lezat tanpa batas dan tanpa kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 25, Allah berfirman yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan bagi mereka, di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nomor 3 adalah pakaian sutra dan perhiasan. Penghuni syurga akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra halus dan perhiasan yang indah. Surah Al-Insan ayat 21, Allah berfirman yang artinya, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan mereka diberi gelang terbuat dari perak, dan rob mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Yang nomor 4 adalah istana dan kebun yang indah. Syurga digambarkan sebagai tempat dengan taman-taman yang dipenuhi pepohonan rindang dan istana-istana megah. Surah Al-Furqan ayat 10, Allah berfirman yang artinya, Maha berkah Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu di dunia yang lebih baik dari itu, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Nomor 5 adalah kesejahteraan dan kedamaian abadi. Penghuni syurga akan menikmati kedamaian abadi tanpa ada rasa takut, khawatir, ataupun kesedihan. Mereka akan selamanya berada dalam suasana penuh kebahagiaan. Dalam surah Maryam ayat 62-63, Allah berfirman yang artinya, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia kecuali ucapan salam, dan mereka memperoleh rezeki di dalamnya pagi dan petang. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Yang nomor 6 adalah bidadari syurga. Di dalam syurga, orang-orang yang beriman akan ditemani oleh bidadari-bidadari yang cantik dan juga suci. Dalam Quran Surat Al-Rahman ayat 72-74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit di dalam rumah. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Nomor 7 adalah tempat kesenangan dan kebahagiaan. Penghuni syurga akan menikmati segala sesuatu yang mereka inginkan dan merasakan kebahagiaan tanpa henti. Surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah berfirman yang artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
Nomor 8 adalah puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah, yang digambarkan sebagai anugerah terbesar bagi penghuni surga. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23 Allah berfirman yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Sahabat beriman, surga dalam Al-Quran sering digambarkan sebagai tempat dengan kenikmatan tak terbatas, di mana kebahagiaan fisik, mental, dan spiritual semuanya terpenuhi. Penghuni surga tidak akan pernah merasa kekurangan dan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan berbagai jenis buah-buahan yang menjadi kenikmatan bagi penghuni surga. Meskipun tidak ada jumlah pasti berapa jenis buah-buahan yang ada di dalam surga, beberapa jenis buah disebutkan secara spesifik. Nah, berikut ini adalah 7 buah yang diisyaratkan ada di dalam surga. Yang pertama adalah kurma. Kurma adalah salah satu buah yang sangat dihargai dalam Islam dan sering disebut dalam Al-Quran sebagai buah yang ada di surga. Kurma juga sering dikaitkan dengan keberkahan dan kesehatan. Surah Ar-Rahman ayat 68 Allah berfirman, di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, pohon kurma, dan delima. Nomor 2 adalah delima atau rumman. Delima juga disebutkan sebagai salah satu buah yang terdapat di dalam surga. Delima dikenal karena manfaat kesehatannya dan menjadi simbol kemewahan serta kesegaran. Yang nomor 3 adalah anggur. Anggur disebutkan dalam Al-Quran sebagai buah yang diberikan kepada penghuni surga. Buah ini sering dihubungkan dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang melimpah. Kemudian ada buah pisang. Pisang juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu buah yang terdapat di dalam surga. Buah ini digambarkan tumbuh di kebun-kebun surga dengan pepohonan yang rimbun. Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 29 Allah berfirman, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nomor 5 adalah buah tin. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai buah surga, buah tin memiliki tempat yang istimewa di dalam Islam, sebagaimana disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tin ayat 1 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Nomor 6 adalah buah zaitun. Zaitun juga memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai buah surga, ia sering dikaitkan dengan keberkahan dan kesehatan. Yang nomor 7 adalah buah-buahan lainnya tanpa nama spesifik. Al-Quran juga menyebutkan buah-buahan secara umum, tanpa menyebut jenis buah tertentu yang disediakan bagi penghuni surga. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Di dalam surga, buah-buahan yang lezat dan melimpah disediakan sebagai salah satu bentuk kenikmatan bagi para penghuninya. Jenis-jenis buah yang disebutkan dalam Al-Quran antara lain kurma, delima, anggur, pisang, dan secara umum berbagai macam buah-buahan lainnya yang tak terbatas. Surga dalam Islam adalah hadiah yang dijanjikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran dan hadis memberikan kriteria-kriteria khusus bagi orang-orang yang akan masuk surga. Dan secara umum, surga diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah orang yang beriman atau mukmin. Surga adalah tempat yang disediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdirnya baik dan buruk. Keimanan yang benar dan ikhlas adalah syarat utama untuk masuk surga. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82 Allah berfirman,
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nomor 2 adalah orang yang beramal soleh. Selain keimanan, amal soleh atau perbuatan baik adalah syarat penting lainnya. Mereka yang beriman dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya akan mendapatkan balasan surga. Surah Al-Kahfi ayat 30-31 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Nomor 3 adalah orang yang bertakwa. Takwa yaitu kesadaran penuh akan kehadiran Allah dan upaya untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, juga menjadi syarat untuk meraih surga. Surah Ali Imran ayat 133-136 Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nomor 4 adalah orang yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan, musibah, dan berbagai ujian hidup adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Orang-orang yang sabar dijanjikan surga sebagai balasan dari Allah. Terdapat di dalam surah Al-Insan ayat 12 yang artinya, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Selanjutnya adalah orang yang jujur dan berakhlak baik. Kejujuran, integritas, dan akhlak yang baik adalah kualitas-kualitas yang juga dijanjikan surga sebagai balasan. Mereka yang menjaga lisannya, tidak melakukan dusta, dan berakhlak mulia akan diberi tempat di surga. Quran Surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin atau orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah orang yang bertaubat. Mereka yang bertaubat dengan ikhlas atas dosa-dosanya dan kembali kepada jalan yang benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan surga. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selanjutnya mereka yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid yaitu mereka yang meninggal dalam perjuangan membela agama Allah atau dalam keadaan menjaga iman. Ini dijanjikan langsung masuk surga tanpa hisab. Quran Surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Selanjutnya adalah orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Ihsan yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dan menjalankan ibadah seolah-olah melihat Allah adalah jalan menuju surga. Mereka yang senantiasa berbuat baik dan mengabadikan hidupnya untuk kebaikan akan mendapatkan balasan yang besar. Quran Surat Yunus ayat 26 yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Selanjutnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Menurut ajaran Islam, orang yang meninggal dalam keadaan tetap beriman dan berislam serta tidak menyekutukan Allah memiliki kesempatan untuk masuk surga. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah sahabat beriman, surga diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi berbagai kriteria seperti beriman, beramal soleh, bertakwa,
bersabar, bertaubat, berakhlak baik, dan meninggal dalam keadaan muslim. Allah memberikan janji surga kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Dan sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.